Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan kepada Ibu Destria sebagai dosen mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi serta kepada teman-teman semua. Saya Riki Tansuri dengan NIM 17056240033 pada mata kuliah Manajemen Kreativitas dan Inovasi dari kelas Manajemen D. Pada kali ini saya akan menjelaskan laporan saya mengenai inovasi pengalaman pelanggan pada UMKM geprek melalui pendekatan desain thinking, transformasi berbasis layanan, preferensi Gen Z di Jakarta. Oke, kita akan masuk ke yang pertama di mana kita masuk mengenai pembahasan mengenai konteks dan latar belakang dari masalah itu sendiri. Perkembangan industri kuliner Indonesia mendorong persaingan UMKM makanan menjadi semakin ketat, termasuk pada bisnis ayam geprek yang sangat populer di kalangan masyarakat. Namun, sebagian besar UMKM ayam geprek itu masih berfokus pada rasa dan harga tanpa memperhatikan pengalaman dari pelanggan atau experience dari pelanggan itu sendiri secara menyeluruh. Di sisi lain, Gen Z ini tuh memiliki preferensi yang berbeda karena mereka tidak hanya mencari makanan yang enak, murah, tetapi juga mencari pengalaman yang menarik, visual yang cantik, serta sesuatu yang dapat dibagikan di media sosial. Gitu. Ini menjadi salah satu konteks dan latar belakang dari masalah di mana Gen Z ini tuh butuh hal yang baru lah untuk mengenai makanan. Terutama mereka sangat memperhatikan mengenai eh, experience di dalamnya. Oke, setelah kita mengetahui mengenai konteks dan latar belakang masalah, kita masuk ke inovasi and opportunity statement nih, di mana peluang inovasi yang ditemukan dalam penelitian itu adalah bagaimana UMKM ayam geprek dapat menciptakan pengalaman pelanggan atau experience pelanggan yang lebih personal, menarik, dan berkesan sehingga dengan mampu membangun hubungan emosional dengan Gen Z. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis pengalaman pelanggan, UMKM itu memiliki kesempatan untuk bisa meningkatkan loyalitas konsumen sekaligus memperkuat identitas dari brand di tengah persaingan pasar kuliner yang semakin kompetitif, terutama dalam persaingan ayam geprek. Karena kita tahu sendiri bahwa ayam geprek itu sudah banyak juga pesaingnya tuh. Dan salah satunya adalah ayam geprek Bejo, di mana ini tuh brand yang saya teliti gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses idealisasi atau alternatif ide gitu. Tahap ideasi ini dilakukan melalui brainstorming untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi inovasi. Terdapat tiga ide utama yang dihasilkan, yaitu GPAC ramah lingkungan yang berfokus pada kemasan eco-friendly, lalu juga ada geprek digital experience yang menghadirkan pengalaman digital interaktif, serta geprek experience hub menggabungkan kemasan menarik, personalisasi menu, dan program dalam satu sistem pengalaman pelanggan yang terintegrasi. Dengan ketiga hal ini, di mana kita bisa memikirkan faktor dari lingkungan atau sustainability-nya, kita juga memikirkan faktor experience pelanggannya, serta digitalisasi di dalamnya. Tentu saja dalam dunia digital, UMKM harus bisa masuk ke dalam digital juga. Nah, selain itu, kita harus bisa nih menyeleksi ide terbaik gitu ya. Dari hasil evaluasi berdasarkan dampak konsumen, biaya implementasi, kemudian penerapan, lalu diferensiasi dan potensi viral, ide geprek experience hub itu dipilih sebagai solusi terbaik dengan skor tertinggi. Ide ini tuh dinilai paling relevan karena tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tapi juga memperbaiki customer journey mulai dari proses pemesanan hingga pelanggan hingga di tahap pelanggan itu setelah pembelian. Nah, ini tuh salah satu seleksi ide yang terbaik berdasarkan dari hasil penelitian, wawancara, serta eh, observasi yang dilakukan terhadap brand ayam geprek Bejo. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke framework inovasi atau design thinking. Framework design thinking itu dipilih karena memiliki pendekatan yang berpusat pada manusia dan sangat cocok diterapkan pada UMKM dengan sumber daya terbatas. Framework ini tuh terdiri dari 5 tahapan, yaitu empathizing, define, ideate, prototype, dan test, yang merupakan proses inovasi menjadi lebih sistematis serta berfokus kepada kebutuhan nyata pelanggan. Selanjutnya, kita masuk kepada penerapan framework inovasi.
Pada tahap 4 tadi, dilakukan wawancara dan observasi untuk memahami pengalaman pelanggan serta tantangan yang dihadapi UMKM. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara dan juga observasi kepada ayam geprek bejo yang terdapat di daerah Jalan Jati di sekitaran Jakarta Timur gitu, lebih tepatnya di dekat BSI gitu, terus BSI di Romangun. Nah, selanjutnya pada tahap Devin ditemukan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya pengalaman pelanggan yang personal dan berkesan. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengembangan ide secara lebih mendasar sesuai dengan kebutuhan konsumen Gen Z gitu. Idenya lebih terperinci seperti itu. Lalu penerapan inovasi selanjutnya pada tahap ideated dan prototype dibuat konsep track experience hub yang terdiri dari kemasan baru, sistem kustomisasi menu, dan loyalty program sederhana berbasis WhatsApp bisnis. Setelah dilakukan pengujian kepada target konsumen, mayoritas konsumen memberikan respon yang cukup baik gitu, terutama terhadap kemasan yang lebih premium dan juga personalisasi menu yang dianggap lebih menarik dan dan memberikan pengalaman dengan preferensi mereka seperti itu, atau lebih masuklah dengan preferensi mereka seperti itu. Ini tuh salah satu inovasi yang coba dikembangkan nantinya ketika memang eh, dibutuhkan oleh si ayam geprek bejo tersebut seperti itu. Oke, konsep solusi inovatif. Konsep solusi inovatif pertama adalah visual experience yang menghadirkan kemasan ramah lingkungan dengan desain modern dan estetik agar lebih menarik secara visual serta meningkatkan citra merek. Kemasan juga dilengkapi dengan QR code media dengan tujuan itu sehingga pelanggan dapat terhubung langsung dengan brand, mendorong terciptanya promosi organik melalui media sosial. Konsep solusi inovatif yang lain itu selain visual experience, solusi ini juga menghadirkan produk experience melalui sistem kustomisasi menu seperti pilihan level pedas, jenis ayam, dan topping tambahan. Kemudian loyalty experience digital melalui program stempel fisik dan digital yang memberikan reward bagi pelanggan tetap sehingga mampu meningkatkan interaksi pelanggan serta mendorong repeat order yang lebih tinggi gitu. Ketika sudah ada loyalty experience, maka pelanggan akan coba untuk datang kembali lagi karena mereka akan mengejar tuh loyalty yang tadi akan diberikan oleh brand seperti itu. Selanjutnya masuk pada tahap rencana implementasi awal. Implementasi dari geprek Experience Hub direncanakan dalam 3 fase, yaitu foundation, activation, dan scale optimization. Pada tahap awal dilakukan produksi kemasan baru, pelatihan staff, dan set up media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran loyalty program dan kampanye digital. Setelah itu dilakukan evaluasi penjualan dan feedback pelanggan untuk mengembalikan inovasi secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap kesimpulan dan refleksi. Berdasarkan penelitian ini, atau penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM ayam geprek bejo memerlukan inovasi berbasis pengalaman pelanggan agar mampu bersaing di era digital dan memenuhi preferensi generasi Z. Melalui pendekatan design thinking, solusi yang dihasilkan diharapkan lebih relevan, realistis, dan mudah diterapkan. Proyek ini juga memberikan pemahaman bahwa inovasi tidak selalu hanya menggunakan teknologi canggih, tetapi harus mampu diaplikasikan melalui kebutuhan nyata penggunanya. Selanjutnya ada daftar referensi dari penelitian, di mana penyusunan proyek inovasi ini menggunakan berbagai referensi akademik dan penelitian terkait desain thinking, perilaku konsumen, generasi Z, inovasi UMKM, serta strategi pengalaman pelanggan. Referensi utama berasal dari jurnal internasional dan nasional seperti penelitian Hammer dan Ruhl pada tahun 2021, lalu ada Eisenberg et al. Pada tahun 2022, Pondak et al. Pada tahun 2023, Intiar dan Putra pada tahun 2025, serta data resmi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Tadi merupakan presentasi singkat mengenai laporan proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen kreativitas dan inovasi. Semoga dengan laporan ini dapat menjawab dari kebutuhan penugasan yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.